Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra mulai dengan Ambo Joni Satria Abeng, channel Joni Satria Abeng. Dan itu adalah video pertama di bulan Juli dan Agustus ya, karena 2 bulan dan buat video. Dan hari itu alhamdulillah Ambo bersobok sama sosok inspiratif yang berasal dari Nagari Singgalang. Jadi beliau itu adalah putra asli Singgalang, suku Koto Swale, kemenakan aku basanan Magiri Ame. Beliau bernama Dr. Zulkarnaini Penyanyi, dan beliau ini adalah dosen di Universitas Andalas, tamatan dari Jepang ya, S3 di Kanazawa University ya. Mungkin dari pertanyaan penonton video ini, barangkali ada yang bertanya, kok Pak Gun udah pernah nampak, ada pernah kateh ke Singgalang, ada bersobok segala macam gitu ya. Bah menurut Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada yang menonton video ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita bersama, terutama generasi muda Singgalang. Jadi mungkin nak kenal tuh mungkin beda generasi. Kalau generasi yang butuh generasi kelahiran tahun 80-an. Jadi kalau inilah hampir puluh tahunan umurnya. Kalau Satria itu generasi ketika berkuliah, satu masih SD. Jadi beda-beda generasi. Untuk generasi seangkatan Nambu pun mungkin tidak banyak juga yang kenal. Karena memang lahir di Padang Panjang, kemudian SD di Padang Panjang, SMP di Padang Panjang, SMA di Padang Panjang, S1 di ITB, S1 di Kimia Universitas Andalas, S2 di ITB, S3 di Kanazawa. Jadi lebih banyak waktu itu di luar Singgalang lah. Tapi balik-balik ke Singgalang lagi. Nah, dulu pas tamat S2 tahun 2006, 2009 tuh jadi caleg. Jadi lah jelajahi Singgalang tuh mulai dari Sikabu sampai Sekadunduang. Jadi rumah-rumah tuh dari jelajahi seringnya. Tahun sebelumnya 1998 pernah juga ketika satu di Unan Kapanye sampai ke Gantiang Gai, itu dulu mahasiswa. Setelah kuliah pun ketika mengalih di Padang Panjang, tahun 2007 balik buka toko komputer, masih kayu ke Singgalang di misi pesantren Ramadan, ada kegiatan-kegiatan. Nah, itu saja tidak terlalu tapi memantau terus banyak perkembangan dari generasi muda Singgalang. Alhamdulillah inilah banyak generasi awal yang terdidik ya, dan juga berpendidikan sarjana lah. Jadi Ustaz gelar doktor ini kan ya? Iya. Tamatan dari Kanazawa University. Jadi Ustaz S1-nya di Unan, Kimia, S2 di ITB, Teknik Lingkungan, S3 Environmental Design di Kanazawa University. Jadi Ustaz gue inilah doktor ya. Mungkin salah satu atau mungkin Ambo udah tahu ya. Yang Ambo tahu harus satu yang jadi dokter, yang gelar dokter Ustaz ya. Mungkin setahu awak itu ya sih ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah ke depan banyak ya Ustaz yang berlahiran dokter-dokter yang luar biasa. Dan yang menarik dari Ustadz ini adalah beberapa waktu yang lalu beliau meneliti salah satu telago di Telago Koto Baru di Kecamatan Selokoto. Beliau melakukan penelitian di situ dan akhirnya menemukan bakteri, ya. Itu apa aja ceritanya, Ustaz? Ya, jadi kebetulan pas S3 Ambo tuh penelitiannya tentang Anamox. Jadi bakteri yang bisa menghilangkan nitrogen dari air menjadi nitrogen gas. Jadi kalau di Tampai Awak kan banyak tuh keceng gondok, tertutup ininya danau tuh, sehingga bisa ternak ikan di situ tuh kan. Itu kan salah satunya karena nitrogen sama fosfor yang berasal dari pupuk sekitarnya tuh. Jadi dulu waktu kecil itu pernah nyoba foto Telago Koto Baru angker ya. Angker, banyak orang mati di situ gitu. Nah, di sebelah angker tuh mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Setelah Mobalia pulang, jadi bakteri untuk pakar Anamox
di Indonesia tuh mungkin baru Amo seorang aja yang pakar tentang Anamox. Pakar Anamox ya. Pakar Anamox. Di Anamox itu nama bakteri Ustaz. Nama bakteri, nama Pakar proses. Anamox ya. Di Indonesia mungkin baru yang pakar tentang Anamox itu baru Amo seorang aja. Sehingga banyak publikasi yang itu di jurnal-jurnal Indonesia banyak, dan cuma Amo seorang aja pakar situ. Jadi dulu pas pulang bawa bakteri yang dari Kanazawa University, dibawa, tapi bakterinya kok tumbuhannya di suhu 35 derajat. Pas dibawa kemari, biasa kalau nyo rancak bakteri itu merah warnanya. Kalau nyo di suhu awak kok sekitar 22-28 berubah jadi coklat. Berarti tidak bagusnya kalau di suhu awak kada. Tapi kia di mau kawak cari bakteri Anamox yang ada di Indonesia. Tapi kia lah kutu baru sekali kita. Kata kutu baru kok nitrogennya tinggi kan. Ada cengkondoknya situ, dan biar situ cari situ. Rupanya sebab ada dua baru bakteri kok. Ibaratnya lawak cari di pustakanya bakteri di dunia, ada udah enggak sama, udah beda gitu ya. Karena memang sampai gini bakteri Anamox itu di dunia itu baru 21 spesies baru. 21 spesies. Jadi kok tambah dua lah ini kok kan. Jadi lah ada dua, cuma untuk magihan Amo itu harus ada penelitian lanjutan. Tapi namanya lah disiapkan kini kan. Ada pertama Candidatus brocadia tropica, karena itu kan satu-satunya bakteri Anamox yang ditemukan di daerah tropis di Indonesia gitu ya. Ancelai Candidatus brocadia Haj Kanazawa. Haj Kanazawa itu haji. Bahasa Inggris haji itu haji. Kanazawa itu sampai mau studi S3 dulu. Jadi dibuat haji Kanazawa. Tapi insyaallah akan di launching setelah tahun depan lah ya. Dan itu sudah diajukan untuk paten. Jadi ada 3 paten yang diajukan di penelitian baru. Jadi Ustadz Go menemukan spesies dari bakteri Anamox yang baru di Talago Kota Baru gitu ya. Dan bakteri Go gunanya apa Ustadz? Jadi gunanya banyak Biko. Jadi nitrogen yang ada di air itu bisa dihilangkan. Karena kalau nitrogen itu tak minum dia bisa racun kan. Kemudian nitrogen gue bisa cengkondok itu jadi tambah kambang biak juga. Kalau nitrogennya hilangan salah satunya, fosfor pun ada tapi tidak terlalu banyak perkembangannya. Jadi bakteri itu lah yang digunakan untuk air limbah, misalnya limbah pabrik tahu kan banyak nitrogen itu, atau pabrik limbah limbah pupuk itu kan banyak nitrogen itu. Dia harus dihilangkan. Kalau tidak bau busuk batang air wadiknya kan. Jadi lah kalau ada orang buang limbah pabrik tahu ke apa ke sungai kan, salah satunya nitrogen itu bau apa atau air itu bisa dibunuhan kan untuk seharian Pak. Jadi Anamox Go berguna untuk membersihkan air tadi. Salah satunya kan kandungan air itu macam-macam, ada bahan organiknya kan, ada fosfor, ada nitrogen. Nitrogen kan sama fosfor digunakan tanaman untuk tumbuhannya. Jadi ambil nitrogennya supaya pertumbuhan tanaman itu enggak banyak tumbuhannya kan. Bisa lo beko dan itu bisa apaan beliau bersihin. Berarti untuk menghabiskan cengkondok bisa aja tuh tadi. Salah satunya mambe pertumbuhannya gitu. Ya, pertumbuhannya. Mengurangi makannya kan. Jadi kalau mengurangi makannya mungkin enggak capeknya kadang kan. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Ini merupakan suatu hal yang luar biasa ya, karena beliau berhasil menemukan salah satu spesies baru dari bakteri yang guna bakteri go adolo gunanya gitu, yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misalnya kayak membersihkan air tadi. Misalnya di situ banyak cengkondok, di situ kalau diagih bakteri go bisa mengurangi cengkondok, mengurangi pertumbuhannya gitu. Jadi kebetulan Ambo pribadi kenal sama Ustadz Go dari KT ya, entah dari umur bara atau SD lah, kelas 3 SD sampai SD. Waktu itu ada pesantren kilat di Singgalang ya, kebetulan beliau yang menyelenggarakan ya, yang menyelenggarakan ya, kebetulan Ambo pesertanya gitu ya. Dan akhirnya hari ini Ambo lah ini lah karena itu Ustaz lah lawannya alona ya. Dan beliau termasuk salah satu dari guru-guru lah bisa bilang kayak gitu ya, guru awak gitu ya, guru awak pribadi. Banyak membantu gitu ya. Dan mungkin untuk terakhir Ustadz, apa yang ini Ustadz sampaikan untuk generasi muda, khususnya untuk anak-anak generasi muda di Nagari Singgalang Ustadz? Ya, jadi kalau saya lihat
kurang ya, kurang tuh kok sukses berhasil. Rupanya kuncinya saja kerja keras, kerja keras. Apapun kemudian jangan saya lihat kurang tuh ketika sukses. Saya lihat banyak menjalani kesuksesan tadi. Pasti mengalami kesusahan yang sangat susah. Ambo ingat aja dulu ketika Ambo SD, sebelum subuh tuh lah jago. Kemudian setelah itu sholat subuh, setelah sholat subuh lah. Sebelum subuh tuh jago, menggoreng pisang goreng atau siap tuh sholat subuh. Kemudian baru melanjut menggoreng pisang goreng, juamai gitu-gitu. Atau setelah itu menggaleh bakul liliang. Itu baru pergi sekolah. Itu ketika SD itu sampai SMP. SMP itu berjalan kaki dari Kebun Sekolos sampai ke SMP 2 di Selembora. Itu pulang begitu juga, pulang kaki. Kemudian yang ketika kuliah pun seperti itu. Walaupun orang gay mungkin berado lah, tapi orang gay tidak manjuan dah. Mungkin makan tuh degi lanjut seketik ya. Kemudian makan mungkin tidak makan joyam dah, makan jebawan gitu. Makan jebawan. Jadi mungkin kalau awak mengincian orang gay mungkin sapidi orang gay mah. Tapi rupanya orang gay itu mendidik awak supaya awak bisa lebih menahan bisa bekerja keras gitu kan. Survival. Jadi ya itu pertama bekerja keras, kedua tuh agamanya lupa. Agama pun agama pun tidak boleh tinggal. Sholat, mengaji itu wajib. Di apapun kondisi susah, senang, sembahyang dia mengaji tidak boleh lupa. Nah itu kunci suksesnya di dunia. Pertama kerja karya, kedua sholat. Sholat mengaji tidak boleh lupa. Itu aja. Jadi itu pesannya ya dari untuk kawan-kawan anak muda negeri Singgalang. Jadi kalau new berhasil, yuk kerja karya sungguh-sungguh gitu ya. Dan ketika melihat orang lain berhasil, jangan cari keberhasilannya yang kini, tapi carilah tanya apa perjuangannya yang telah dilakukannya ketika untuk mendapatkan keberhasilan itu. Satu yang terakhir, jangan tinggalkan sholat, karena itu tanpa itu hidup aku tidak ada gunung, jadi banyaknya piti tapi tidak sholat ada gunung itu. Jadi kawan-kawan, semoga generasi muda negeri Singgalang banyak yang terinspirasi dari Ustadz Zul ini, dunia dan akhirat sukses insyaallah ya. Dan semoga banyak dari anak-anak muda negeri Singgalang nanti yang berhasil dan bisa mengikuti jejak beliau. Mungkin sekian video ini, semoga bermanfaat. Kalau rasanya ada kawan-kawan yang nonton video ko new subscribe, silahkan subscribe ya kawan-kawan ya. Semoga video gue bisa bermanfaat khususnya bagi generasi muda Singgalang. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.